agar para orang tua dapat menemani anak-anaknya mendengarkan cerita ini untuk bisa sambil menjelaskan bila ada kata dan kalimat yang belum dipahami oleh anak-anaknya. Selamat mendengarkan. Sayangnya Ibu. Cerita anak sebelum tidur. Untuk calon anak-anak generasi terbaik Indonesia yang ada di mana saja. Kakak mau bercerita kepada kalian. Namun, sebelum kalian mendengarkan cerita ini, kalian tekan like dan subscribe dulu ya sayang. Pintar! Malam ini sebelum kalian tidur, Bunda akan bercerita untuk anak-anak yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, yang disayangi dan dicintai oleh ayah Bunda. Tentang kenapa kalian harus menyayangi ibumu. Dikisahkan di salah satu di negeri benua Afrika. Kalian tahu kan salah satu keistimewaan benua Afrika? Ya, tentu saja. Di sana banyak binatang buas yang besar-besar, seperti singa, macan, banteng, dan lain-lain. Serta binatang-binatang lainnya juga banyak terdapat di sana. Nah, di tengah-tengah perkebunan yang berbatasan dengan padang rumput yang sangat luas, terdapat saung atau joglo. Saung atau joglo tersebut biasanya digunakan para petani setempat untuk beristirahat. Setelah seharian lelah bekerja, yang ternyata dalam saung itu ada seorang kakek dan anak kecil yang asik berbincang-bincang. Sang kakek sambil mengelus-elus kepala sang anak tersebut. Cil, maukah engkau mendengarkan kakek bercerita? Tentu saja kakek, saya suka, jawab sang cucu secara spontan. Cil, kau lihat di sana. Tampak dari kejauhan, sang kakek menunjukkan adanya seekor singa dan beberapa anaknya sedang bermain dan sebagian lagi sibuk menyusu kepada ibunya. Lantas, kenapa kek? Kau tahu Cil, singa itu binatang buas, suka menerkam dan memakan hewan lain seperti banteng, babi, kuda, bahkan tidak jarang juga membunuh manusia. Tapi kau lihat induk singa itu Cil, dia sedang menyusui anak-anaknya. Tampak anak-anaknya sedang bersemangat menyusu, sambil sekali-kali mereka bercanda, berebut untuk dapat puting susu ibunya. Mungkin saja ada puting susu yang banyak susu, dan mungkin puting lainnya sedikit. Karena itu mereka berebut untuk dapat puting yang banyak susunya. Dengan sabar, sang induk singa membiarkan anak-anaknya menyusu sampai anak-anak merasa kenyang, sehingga nanti anak-anaknya sehat dan cepat tumbuh besar. Sambil menyusui anaknya, mata dan penciuman sang induk singa selalu terjaga. Dengan mata yang tajam, sang induk singa itu melihat-lihat sekelilingnya. Waspada, jangan-jangan ada binatang buas lainnya yang akan mengganggu anaknya. Ternyata betul saja ada 2 ekor hyena sedang berayap-rayap mendekati anak singa yang sedang bermain. Gawat, kata salah satu hyena. Itu ada makan siang tuh. Ayo kita tangkap. Sang induk singa yang sedang menyusui anak-anaknya langsung bangkit melihat anaknya sedang dalam bahaya dari ancaman hyena. Sedang ngapain kamu? Pergi, cepat pergi, hardik sang singa. Sang hyena tidak menggubris teriakan sang singa. Dia terus merayap sambil mendekati anak singa tersebut. Pada saat sudah dekat, sang hyena mau menerkam sang anak singa. Sang induk singa dengan sigap lari dan melompat menerkam sang hyena. Satu hyena tanpa ampun digigit lehernya sampai hyena itu pun mati. Sedangkan hyena yang satu lagi melihat temannya ketangkap dan mati, ia pun lari terbirit-birit kabur pulang.
Sang induk singa lega melihat Haina. Satu sudah mati dan satu lagi sudah kabur. Sang induk singa lalu mendekati anaknya sambil menjilat-jilati, mengelus-elus anaknya dan menasehati anaknya. Lain kali kalau bermain harus hati-hati. Jangan main jauh-jauh. Nanti ketemu sang Haina pembunuh itu. Oh, ya bu. Baik bu. Maaf, kata sang anak singa. Nah Cil, seekor induk singa yang terkenal buas dan selalu menjadi terdepan dalam memburu mangsanya untuk dibunuh dan dimakan. Namun dia sangat penyayang dan pelindung bagi anak-anaknya. Sekarang, bagaimana dengan ibumu? Sebagai manusia, tentunya jauh lebih sayang lagi dan sangat melindungi anak-anaknya. Jangankan ada orang yang ingin menyakitinya, anaknya sakit pun ia akan langsung bingung dan sedih sekali dan selalu cepat dibawa ke dokter. Cil, kakek berpesan kepadamu, tak kala nanti kau besar, jangan sekali-kali kau menyakitinya. Jangan secara fisik, dengan perkataan pun kau harus hindari. Emangnya kenapa, Kek? Tanya si bocil. Nah, anak-anak, ceritanya kita cukupkan dahulu sampai di sini ya. Besok malam kita sambung kembali. Selamat tidur. Jangan lupa gosok gigi dahulu dan berdoa tentunya.